Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka. Setelah berolahraga dan berkeringat cukup banyak, aku meninggalkan gym bersama Ichinose dan Amikura. Kalau begitu, aku kayaknya mau mampir sebentar sebelum pulang, ucap Amikura secara tiba-tiba. Dan begitu kami melangkah keluar gedung tanpa menunggu jawaban, dia segera mengambil jarak, melambaikan tangan, lalu menuruni eskalator dengan langkah cepat. Dia buru-buru sekali. Apa mungkin dia ada janji dengan seseorang? Tanya Ayano Koji. Aku rasa bukan itu. Mungkin dia cuma ingin memberi kesempatan untuk kita berbicara berdua saja, Ayano Koji-kun, jawab Ichinose dengan nada lembut. Ya, entah karena rasa hormat terhadap hubungan antara pemimpin kelas sekutu atau mungkin karena alasan lain, apapun alasannya, mudah saja menebak niat sebenarnya di balik tindakan tersebut, pikir Ayano Koji. Mau jalan bareng pulang? Tanya Ichinose kemudian sambil tersenyum tipis ke arahku. Meskipun setelah aku bilang begitu, rasanya kamu jadi susah untuk buat nolakan, sambung Ichinose kembali. Tidak apa-apa, aku memang berencana langsung pulang. Lagi pula, kita juga belum sempat berbicara soal ujian, jawab Ayano Koji. Begitu ya, aku senang mendengarnya, itu membuatku bahagia, ucap Ichinose sambil menatapku kembali dengan senyum hangatnya. Mata coklatnya sedikit menyipit karena cahaya sore yang sangat lembut. Bersama-sama kami melangkah keluar dari Keaki Mall. Ya, sudah lewat pukul 6.30 sore, tapi langit masih belum gelap sepenuhnya. Tanda bahwa musim dingin perlahan mulai berakhir, memberi ruang bagi sinar matahari untuk bertahan sedikit lebih lama setiap harinya. Hasil ujian kali ini cukup mengecewakan ya, ucap Ichinose dengan pelan. Meski sudah menjaga kesehatan sebaik mungkin, ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari. Jadi mau bagaimana lagi? Jawab Ayano Koji dengan tenang. Seperti yang diperkirakan, masa ujian berlangsung selama seminggu terakhir. Penilaian berfokus pada pola hidup dan kepatuhan terhadap peraturan sekolah. Rincian nilai pastinya memang tidak diumumkan, tapi laporan menunjukkan bahwa keempat kelas memperoleh hasil yang hampir seimbang. Pada akhirnya, kelas Ichinose berhasil meraih peringkat pertama dan mendapatkan tambahan 50 poin. Kelas Horikita dan Ryuen sama-sama berada di posisi kedua, masing-masing memperoleh 10 poin. Sedangkan kelasku yang dirugikan karena dua siswa ada yang absen dan harus puas di posisi terakhir dengan nilai minus 25 poin. Namun setidaknya tindakan sembrono Hoshinomiya Sensei tidak sampai memperburuk hasil akhir kami. Itu saja sudah cukup melegakan. Dan untuk keseluruhan poin kelas sekarang menjadi seperti ini. Poin kelas Horikita dengan nilai poin 1240, kelas Ryuen dengan nilai poin 1081 poin, kelas Ayano Koji dengan nilai 867 poin, sedangkan kelasnya Ichinose dengan poin 864 poin. Tidak ada perubahan dalam peringkat keseluruhan dan jarak antara kelas A dan kelas D pun hampir tidak berubah. Selama kita bisa menang di ujian khusus berikutnya, semuanya akan seimbang kembali, ucap Ayano Koji. Aku mengerti, mendengar itu saja sudah membuatku lega. Aku akan berusaha membantu sebisa juga, balas Ichinose dengan senyum lembutnya. Tentu saja, aku mengandalkanmu, balas Ayano Koji. Ya, setelah jeda singkat, aku menambahkan, sebenarnya ada hal lain yang ingin ku bicarakan. Aku berencana menambah jumlah anggota gym. Menurutmu, bolehkah kalau aku mengajak beberapa orang? Tanya Ayano Koji. Aku rasa itu ide yang bagus. Sejujurnya, aku juga sempat khawatir jumlah anggotanya terlalu sedikit, dan aku jadi berpikir tentang keuangan gym itu sendiri, ucap Ichinose sambil mengangguk setuju. Ya, persetujuannya datang tanpa ragu sedikit pun. Tapi sebenarnya, kamu nggak perlu izin dariku untuk hal seperti itu, tambah Ichinose dengan tawa kecil di bibirnya. Itu tidak sepenuhnya benar, orang-orang yang kupikirkan untuk diajak bergabung berasal dari kelasmu, ucap Ayano Koji. Oh, siapa mereka? Tanya Ichinose dengan rasa penasaran. Aku berpikir Watanabe, Kenzaki, dan Himino, jawab Ayano Koji dengan nada santai.
Ya, menyebut nama-nama itu secara acak tanpa memberi kesan dan ada maksud tersembunyi di balik urutannya. Ayano Koji berharap Ichinose tidak akan curiga. Namun ada satu nama yang sengaja tidak kusebutkan, yaitu Hamaguchi. Sayangnya, taktik halus seperti itu sama sekali tidak berguna di hadapannya. Ichinose hanya tersenyum lembut, matanya bersinar seolah sudah membaca seluruh isi pikiranku. 3 orang yang menarik, ujar Ichinose dengan pelan. Akhir-akhir ini, aku merasa Kenzaki sedikit menjaga jarak dariku. Sebaliknya, aku justru merasa lebih dekat dengan Himino. Kami kadang berbincang akhir-akhir ini. Saat aku sempat menunjukkan sisi lemahku dulu, aku tahu dia benar-benar berusaha menyemangatiku. Kalau kami pergi ke gym bersama, mungkin itu bisa mempererat hubungan kami lagi. Tapi bukankah sebaiknya Hamaguchi-kun juga kamu ajak? Tanya Ichinose. Ya, seperti yang kuduga, dia membaca niatku dengan sangat tepat. Bukan hanya mengenai motifku, tapi juga tentang dinamika halus di dalam kelasnya sendiri. Soal Watanabe-kun, lanjutnya dengan senyum menggoda. Aku rasa dia hanya ingin lebih dekat dengan Mako-chan. Bukan begitu? Tanya Ichinose kepada Ayano Koji. Dimana aku menarik nafas kecil dan mengangguk pasrah. Benar juga, jadi kau sudah menyadarinya ya? Jawab Ayano Koji. Keinginanku untuk membantu perkembangan Jim memang tulus. Tapi Ichinose mampu menyikapi alasan tersembunyi di balik pilihanku seolah itu adalah hal yang mudah. Aku bisa membaca sampai sejauh itu kok, ucap Ichinose dengan nada hangat. Tapi sungguh, aku senang mendengarnya. Watanabe akan baik-baik saja selama aku pura-pura tidak tahu niatnya yang sebenarnya. Hanya saja, apakah Kenzaki dan yang lainnya benar-benar mau bergabung? Sambung Ichinose kembali. Mereka akan bergabung, jawab Ayano Koji dengan yakin. Di mana aku lalu menatap lurus ke depan dan berkata, tidak. Lebih tepatnya mereka harus bergabung, setidaknya kali ini saja. Di mana mendengar hal tersebut, Ichinose mengangguk pelan, ekspresinya serius namun lembut. Kamu benar, mungkin tidak harus lewat gym, tapi cepat atau lambat, aku merasa kita memang harus benar-benar bersatu sebagai satu kelas, ucap Ichinose. Kalau begitu, aku akan langsung mengundang mereka tanpa ragu, jawab Ayano Koji. Baiklah, terima kasih. Dukungan seperti itu dari kamu, Ayano Koji-kun, benar-benar membuatku senang, ucap Ichinose sambil tersenyum hangat kembali. Di mana aku berjalan di sisi kanannya, dan di tengah langkah kami, punggung tangan kirinya tiba-tiba menyentuh tanganku. Hanya sedikit, seolah tanpa sengaja. Tapi kemudian jari-jarinya perlahan bergerak mendekat lagi. Sampai akhirnya ujung jari kami bersentuhan, saling mengait ringan hanya untuk sesaat. Namun begitu sadar akan jarak yang baru saja terlewati, Ichinose refleks menarik tangannya dengan cepat. Pipi putihnya memerah, matanya menunduk seolah malu. Lalu dengan hati-hati dia mengangkat pandangannya kembali kepadaku. Sorry, maaf, aku hanya entah kenapa rasanya ingin menyentuhmu lagi. Padahal kita cuma teman, ucap Ichinose. Ya, meskipun kami sudah cukup mengenal satu sama lain, hubungan kami tetap berada di batas pertemanan. Mungkin perbedaan itu hanya soal kata, tapi di antara kami berdiri sebuah dinding besar yang tak bisa digoyahkan. Akan sangat mudah bagiku untuk meraih tangannya kembali. Aku tahu itu dan Ichinose sendiri mungkin tidak akan menolaknya. Sifatnya, cara pikirnya, bahkan dirinya sendiri, tidak ada satupun yang membuatku merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia lebih menarik daripada kebanyakan orang yang menjalani hidupnya tanpa arah. Dan saat aku menatapnya kembali, dia menanggapi dengan senyum gugup, matanya sedikit bergetar. Ya, Ichinose memiliki sesuatu yang istimewa, kemampuan untuk menerima diriku. Bahkan setelah melihat sebagian dari sisi gelapku, pikir Ayano Koji. Namun meskipun begitu, jika seseorang bertanya apakah aku sedang terpengaruh oleh perasaan cinta saat ini, jawabannya adalah tidak. Di mana pikiranku melayang ke tempat lain, kembali ke siang hari di sebuah perpustakaan. Saat aku bersama dengan Hiyori, kembali ke pemandangan dirinya yang berdiri diam memegang bunga di tangannya. Suasana yang melingkupinya saat itu terasa begitu damai. Ada kebahagiaan lembut yang menghangatkan dada, perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu dengan jelas, aku menginginkan perasaan itu. Perasaan asing, baru dan jujur yang muncul hanya di saat itu dan di tempat tersebut. Kau sedang memikirkan seseorang ya? Tanya Ichinose dengan nada lembut. Ya, suara lembut Ichinose memecah lamunanku, seolah dia menyusup masuk ke pikiranku lewat tatapan kami yang bertemu. Kenapa kau berpikir begitu? Tanya Ayano Koji dengan tenang. Entahlah, mungkin karena wajahmu terlihat bahagia, jawab Ichinose dengan pelan. Ya, Ichinose selalu memiliki naluri tajam untuk membaca perasaan orang lain, kemampuan menangkap perubahan kecil dalam ekspresi dan dalam suasana hati.
Namun sejak malam itu, instingnya terasa semakin tajam, semakin peka dari sebelumnya. "Maaf," ucap Ichinose dengan buru-buru, nada suaranya lembut dan menyesal. "Kau nggak harus menjawab, teman seharusnya nggak ikut campur soal hal-hal yang seperti itu," ucap Ichinose. Ya, sekilas bayangan kesepian melintas di wajahnya, cepat tapi nyata. Namun seperti biasa, dia segera menutupinya dengan senyum lembut dan begitu khas dari dirinya. Di mana kami melanjutkan perjalanan tanpa kata, menjaga jarak tipis di antara kami berdua, hingga akhirnya gedung asrama mulai tampak dari kejauhan. "Aku akan menunggu kabar dari Kenzaki dan yang lainnya," ucap Ichinose. "Iya," jawab Ayano Koji dengan singkat, memperhatikan langkahnya Ichinose yang ringan saat berlari menuju pintu masuk asrama. Dan dalam sekejap, sosoknya menghilang dari balik pintu. Aku sekarang sendirian menatap langit senja yang diwarnai oranye pekat, di mana ada kehangatan halus di dalam dada, kebahagiaan karena menemukan perasaan baru yang tak kukenal sebelumnya. Bagaimana perasaan itu akan membentuk diriku? Bagaimana ia akan mempengaruhi orang-orang di sekitarku? Apakah semuanya akan berakhir dengan bahagia atau malah kehancuran? Atau mungkin sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh keduanya? Tapi untuk saat ini, aku hanya tahu satu hal. Aku benar-benar merasa hidup di momen ini. Penuh hangat dan untuk pertama kalinya aku merasa puas. Dan untuk itu aku hanya bisa merasa sangat-sangat bersyukur, pikir Ayano Koji. Nah, jadi itulah lanjutan untuk volume kedua pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang," nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata, itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.